Assalamualaikum anak-anak soleh. Apa kabarnya? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan melaksanakan KBM daring. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di bab 6 mengenai ekspor dan impor. Siap ya? Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, ada yang mau Bunda tanyakan. Apa yang kalian ketahui dari kata ekspor dan impor? Ayo, siapa yang tahu? Untuk penjelasan pertama, yaitu tentang kegiatan ekspor dan impor. Apakah anak soleh tahu pengertian ekspor? Ya, betul. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir atau pengekspor. Kira-kira impor sama ekspor sama nggak ya? Ya, berbeda dengan ekspor. Apa kalian tahu apa pengertian impor? Yups, kalau ekspor itu keluar, maka impor itu ke dalam. Jadi, impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut importir atau pengimpor. Perhatikan ya, perdagangan antar negara perlu dilakukan karena tidak ada suatu negara pun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Misalnya, negara yang maju di bidang industri tapi miskin bahan mentah. Sebaliknya, negara yang sedang berkembang mempunyai bahan mentah yang melimpah namun belum mampu untuk memproduksinya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, dan bahan tambang. Namun, karena kebutuhan dalam negeri sangat banyak, maka Indonesia harus mengimpor barang tertentu dari negara lain. Bila suatu negara banyak menciptakan hasil produksi, maka produksi tersebut dapat diekspor ke negara lain yang membutuhkan. Saat ini, negara Indonesia ataupun negara lainnya melakukan ekspor dan impor. Apakah anak soleh tahu mengapa negara kita melakukan ekspor dan impor? Ya, kegiatan ekspor atau impor dilakukan karena ada hal-hal berikut ini. Yang pertama, kegiatan produksi belum mampu menghasilkan berbagai macam barang yang dibutuhkan. Kemudian alasan yang kedua, kegiatan produksi belum cukup menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Jika sebelumnya Bunda menjelaskan tentang mengapa Indonesia melakukan ekspor dan impor, maka saat ini Bunda akan menjelaskan tujuan kegiatan ekspor dan impor. Baik, tujuan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Tujuan kedua, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Kemudian tujuan ketiga, memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir, menambah devisa negara. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Yuk, sama-sama kita cari tahu. Perdagangan barang atau jasa antara Indonesia dan negara-negara lain dilakukan melalui kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama tersebut dilakukan dalam berbagai bidang. Cakupan wilayah kerjasama pun dapat dilakukan antar negara dalam satu wilayah yang berdekatan atau antar negara yang berbeda wilayah dan saling berjauhan. Hayo, ada yang tahu nggak apa perbedaan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral? Oke, kita bahas satu persatu ya. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara.
Contohnya itu misalkan ada kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Jepang atau antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kemudian, kalau kerjasama regional itu adalah kerjasama antar suatu negara dengan negara-negara lain di wilayah tertentu. Contohnya ASEAN atau ada kerjasama di kawasan Eropa yaitu MEE. Selanjutnya, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan negara-negara di kawasan dunia. Contohnya ada OPEC dan juga ada negara-negara pemberi pinjaman atau CGI. Barang ekspor dan impor Indonesia. Barang yang diekspor oleh Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu migas atau minyak dan gas bumi, dan non-migas atau bukan minyak dan gas bumi. Pertamina adalah BUMN yang ditunjuk untuk mengelola ekspor migas Indonesia. Kegiatan ekspor migas Indonesia telah diatur oleh Perhimpunan Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Indonesia tunduk pada peraturan organisasi tersebut. Salah satu keputusan OPEC adalah menetapkan kuota ekspor minyak setiap anggota. Yang pertama kita bahas adalah tentang ekspor migas. Indonesia memiliki kekayaan minyak dan gas bumi yang banyak dan tersebar di berbagai tempat. Hasil tambang minyak bumi mentah diekspor ke negara-negara Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Gas bumi Indonesia diekspor ke Jepang, Korea Selatan, Cina, Hong Kong, dan Singapura. Untuk yang kedua yaitu ekspor non-migas. Ekspor non-migas terdiri atas barang yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada hasil pertanian, kemudian ada hasil industri, hasil tambang, hasil hutan, dan hasil laut. Negara tujuan ekspor hasil non-migas Indonesia seperti karet dan kopi diantaranya adalah Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Teh diekspor ke Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Jerman. Tembakau diekspor ke Jepang, Prancis, Jerman, Belanda, dan Belgia. Pada sektor perdagangan jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja yaitu pembantu rumah tangga, sopir, perawat, tenaga perkebunan, dan tenaga bangunan. Negara-negara yang mereka tuju antara lain adalah Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Selain melakukan ekspor barang, Indonesia juga mengimpor barang dari luar negeri. Barang yang diimpor ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah barang-barang konsumsi, di antaranya beras, tekstil, susu, makanan, minuman, buah-buahan, sabun, bahan kosmetik, dan alat-alat rumah tangga. Kemudian yang kedua, bahan baku penolong, di antaranya adalah bahan kimia, bahan obat-obatan, pupuk, bahan kertas, benang tenun, semen, kapur, bahan bangunan, besi, baja, logam, bahan karet, plastik, dan alat-alat listrik. Kemudian yang ketiga, barang modal diantaranya adalah generator, peralatan listrik, alat pengangkutan, kendaraan bermotor, dan barang-barang elektronika. Beberapa negara mengekspor barang ke Indonesia diantaranya adalah Thailand, Jepang, Cina, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Singapura, Kuwait, dan Arab Saudi. Di sektor jasa, Indonesia menerima tenaga kerja ahli. Tenaga kerja ahli ini diantaranya mempunyai keahlian di bidang konsultan, manajemen, dan teknik. Tenaga ahli memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi tenaga kerja di Indonesia. Negara-negara yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan Indonesia diantaranya Jepang, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Keempat negara tersebut melakukan ekspor barang-barang ke Indonesia. Kemudian, mereka juga melakukan impor produk-produk Indonesia ke negara mereka. Dalam kegiatan ekspor dan impor terjadi tukar-menukar barang atau jasa. Kegiatan ekspor dan impor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Banyak manfaat yang akan diambil dari kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa. Yang pertama kita bahas adalah mengenai manfaat kegiatan ekspor. Manfaatnya adalah yang pertama,
Kegiatan ekspor dapat menggiatkan bidang industri sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Manfaat kedua, kegiatan ekspor dapat menghasilkan devisa atau modal asing untuk membiayai pembangunan di dalam negeri. Manfaat yang ketiga adalah kegiatan ekspor memberi peluang bagi industri untuk memperluas pasar ke seluruh dunia. Manfaat yang keempat, kegiatan ekspor dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan negara lain. Selain manfaat kegiatan ekspor, kegiatan impor juga memiliki manfaat. Di antaranya, yang pertama, kegiatan impor dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dalam negeri karena terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa. Manfaat kedua, kegiatan impor bahan baku dan mesin-mesin industri dapat mengembangkan industri di dalam negeri. Manfaat yang ketiga, kegiatan impor memungkinkan terjadinya ahli teknologi dari negara-negara maju. Manfaat yang keempat, kegiatan impor dapat menumbuhkan persaingan yang sehat untuk meningkatkan mutu barang atau jasa di dalam negeri. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton penjelasan dari Bunda. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.